Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini Minggu 15 Januari 2023. Selamat berhari Minggu, hari Minggu biasa yang kedua, dan semoga Anda dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34 mengisahkan kepada kita tentang Yohanes yang menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yesus datang kepadanya, dan Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus ini, dan dialah yang dimaksudkan ketika dikatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes ini juga dengan kesaksiannya, bukan kesaksian manusiawi, tetapi kesaksian yang berasal dari Roh Kudus. Dan dia katakan, aku telah melihat Roh Tuhan turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Dan inilah sebetulnya yang menunjuk kepada Yesus sebagai anak Allah. Ya, inilah anak Allah. Saudara, dengan ungkapan dari Yohanes ini, lihatlah anak domba Allah, hal ini bukan ungkapan yang biasa-biasa saja. Gereja juga menerima ungkapan ini dan menempatkan ungkapan ini dalam liturgi Ekaristi. Ketika imam mengangkat tubuh Kristus dan darah Kristus dan menunjukkan kepada umat yang hadir dalam Ekaristi, lihatlah anak domba Allah, atau inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan di situ kita menjawab, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Pertanyaan untuk kita sekalian adalah, apakah kita menghayati sungguh dan meyakini dengan sungguh kata-kata ini? Kata-kata ini suatu ungkapan yang luar biasa bagi kita. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita barangkali datang dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Kita barangkali datang dengan kekurangan yang ada pada kita. Ya. Kita sungguh mengalami bahwa betapa kita ada dalam suasana yang penuh dengan rahmat Tuhan. Yesus sendiri menunjukkan dirinya dalam tubuh dan darahnya sebagai anak domba Allah. Dan dalam liturgi Ekaristi, keseluruhan bagian itu adalah bagian yang menguduskan kita sekalian. Mulai dari nyanyian pembukaan, sebagai satu komunitas kita memadahkan bersama nyanyian pujian kepada Tuhan. Atau dalam ritus pernyataan tobat, kalau kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, menyesali dengan sungguh-sungguh bahwa kita berdosa, dan memohon rahmat Tuhan agar kita dipantaskan dalam Ekaristi Kudus. Begitu juga dengan dalam firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, ketika sabda Tuhan seperti roti yang dipecah-pecahkan dan diberikan juga bagi kita. Bahkan dalam Ekaristi, dalam komuni, tubuh Tuhan secara nyata kita terima. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Apakah kita mengalami juga peristiwa ini sebagai peristiwa yang akan menyembuhkan kita? Apakah kita mengalami juga peristiwa ini sebagai peristiwa yang membawa kita kepada kelepasan secara rohani, disembuhkan oleh Tuhan di dalam Ekaristi? Dan apabila kita mengikuti dengan sungguh-sungguh dan meyakini dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita pasti sembuh.
setidaknya kita dibebaskan dari segala hal yang mengganggu pikiran kita. Kita dibebaskan dari segala hal yang merongrong kehidupan kita. Kita dibebaskan dari segala hal yang mengancam keselamatan jiwa dan raga kita. Ekaristi menjadi sumber kesembuhan bagi kita. Ekaristi menjadi pengalaman mistik yang memberikan pemulihan baik secara rohani, pemulihan atas dosa-dosa kita, maupun secara fisik, pemulihan, kesembuhan atas sakit penyakit kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas misteri suci Ekaristi Kudus yang Engkau tawarkan kepada kami sebagai sarana keselamatan, sekaligus juga menjadi sarana penyembuhan bagi kami ketika kami melihat, memandang anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia yang tampak di depan kami, dan akan kami kecapi betapa nikmatnya Tuhan yang masuk ke dalam tubuh kami, dan kami percaya dan yakin Dia menyembuhkan kami. Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu agar melalui kesaksian iman kami ini, melalui penghayatan yang kami lakukan ini juga sungguh-sungguh mengubah hidup kami. Setiap kami merayakan Ekaristi, semoga kami mengalami perubahan dalam hidup kami, mengalami kesembuhan dan Engkau pulihkan dalam diri kami, dan mengalami betapa Engkau mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Anak Allah yang tinggal bersama dengan kami. Allah kekal dan kuasa, kami yang hadir kepadamu pada kesempatan ini juga, dengan seluruh keberadaan jiwa raga kami, kondisi tubuh, fisik, jasmani, dan rohani kami pada saat ini. Apabila kami mengalami sakit penyakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkanlah kami. Apabila kami berada dalam pergumulan dalam keluarga kami, dengan berbagai tekanan dan masalah hidup kami, Tuhan teguhkan, kuatkan kami, dan angkatlah beban-beban hidup kami ini, dan berilah kami kekuatan dan pemulihan yang berasal daripadamu melalui Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dan semoga berkat Roh-Nya kami memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kasih-Mu kepada dunia di sekitar kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah mau keseturunan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan 1 menit ini dan belum subscribe channel ini, diperkenankan boleh subscribe channel ini dan memberikan klik pada tanda lonceng agar Anda juga dapat memperoleh update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak berkomentar, silakan menulis pada kolom komentar atau memasukkan wujud-wujud dan niat-niat hati untuk saya bantu dalam doa-doa saya. Silakan menulis pada kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang bersedia untuk membagikan renungan 1 menit ini kepada saudara-saudari seiman yang lain dan menjadi berkat bagi mereka, dipersilahkan untuk membagikannya. Shalom, Tuhan memberkati.